Semangat pagi. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan luar biasa, bersyukur karena Tuhan telah memberikan istirahat yang baik bagi kita dan kita telah dibangunkan di hari yang baru. Saya ingin berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri. Jadi, 2 hari ke depan, hari Kamis nanti, kami sudah harus mengikuti survival perkemahan. Dan para peserta, kami memiliki satu grup untuk menjadi ruang bagi kami untuk mempersiapkan daftar-daftar yang sudah diberikan oleh kakak pembina untuk dibawa, baik itu perlengkapan per kelompok ataupun perlengkapan pribadi. Dan ada notes kecil di bawahnya yang diketik oleh kakak pembina berisikan kalimat seperti ini. Tidak diperkenankan untuk membawa barang-barang di luar dari daftar yang sudah diberikan. Jadi, karena saya juga masih penasaran tentang daftar itu, karena saya pikir bisa kali ya bawa hal-hal yang di luar daftar. Contohnya kayak peniti, karet gelang, lalu tongkat hiking, sendal, aluminium foil. Jadi, benda-benda ini saya tanyakan pribadi sama kakak pembinanya. Siapa tahu boleh kan ya. Lalu saya chatting kakak pembina kami, lalu datanglah balasan dari kakak pembina dengan isinya adalah, tidak usah dibawa, simpan saja di rumah. Bawa saja daftar barang-barang yang sudah kakak kirim. Saya masih penasaran, saya tanya lagi, lalu kalau jam tangan gimana kak? Nggak usah dibawa katanya. Jadi ya saya mengundurkan niat hati untuk mau daftar barang-barang tadi yang saya ingin bawa. Karena menurut saya peniti itu kan pasti berguna juga ya, tapi katanya tidak boleh juga dibawa. Pasak juga tidak boleh. Oke, jadi saya keluarkan lagi barang-barang tadi yang tidak boleh dibawa. Lalu selanjutnya adalah di daftar itu bahwa kami harus membawa kompor mini portable yang menggunakan bahan bakar gas, setiap kelompok satu. Nah, kami ada 2 kelompok, di kelompok yang satu sudah ada kompor gasnya, tinggal kami perlukan 1 pieces lagi. Lalu saya chatting di grup, ada nggak ya yang bisa cariin? Karena sebenarnya saya sudah punya tapi yang versi bahan bakar dari parafin. Saya sudah tanyakan juga kepada kakak pembina, ternyata yang kompor parafin itu tidak diperkenankan dibawa, harus kompor gas. Jadi ya saya keluarkan lagi kompor parafin saya dari ransel gunung saya. Lalu saya tanya, ada nggak yang bisa tolong cariin? Lalu mereka pun mulai berusaha mencari, baik pinjam dari kakak pembina yang lain dan juga cari di marketplace. Lalu puji Tuhan, saya bersyukur sekali ada dari salah satu peserta yang katakan, adakah ini ada satu yang bisa kita temukan dari kakak pembina yang ini. Jadi untuk daftar itu yang per kelompok sudah aman. Tinggal kami harus mencari pisau lipat dan masih ada waktu bagi kami untuk mempersiapkannya untuk hari Rabu dan Kamis siang. Ini juga menjadi doa kami bersama, semoga kami bisa temukan barang-barang semua yang kami perlukan tepat pada waktunya. Karena kalau tidak, ada saja satu yang kurang dari daftar yang sudah diberikan kakak pembina, tentunya kami akan mendapatkan disiplin. Karena kami diajarkan harus bertanggung jawab untuk hal yang sudah disampaikan. Saya bersyukur bahwa teman-teman peserta dalam kelompok kami turut andil dan berpartisipasi dengan baik. Jadi kami pun jika ada hal yang tidak kami miliki, teman-teman peserta yang lain membantu memberikan solusi. Saya berharap bahwa kami akan tetap menjadi kelompok yang firm, yang sangat solid dan kompak hingga selesai survival nanti. Inilah hal yang saya syukuri. Saya berharap Anda pun dapat memiliki satu alasan untuk Anda syukuri. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Baik, judul bacaan renungan pagi kita hari ini 30 Maret ialah Paulus dibutakan supaya ia melihat Kristus. Ayat intinya tertulis dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Mari kita simak penjelasannya.
Di sekolah-sekolah militer di Mesir, Musa diajari hukum kekerasan dan begitu kuat ajaran ini melekat pada tabiatnya sehingga ia memerlukan 40 tahun untuk melayakkan dia menjadi pemimpin bangsa Israel dengan hukum kasih. Pelajaran yang sama harus dipelajari Paulus. Di gerbang Damaskus, penglihatan tentang orang yang disalibkan itu mengubah seluruh hidupnya. Si penganiaya menjadi seorang murid, sang guru menjadi pelajar. Hari-hari kegelapan yang dilewati dalam kesunyian di Damaskus sama dengan bertahun-tahun dalam pengalamannya. Perjanjian lama yang ditanamkan dalam ingatannya adalah pelajarannya, dan Kristus adalah gurunya. Bagi dia, kesunyian alam juga menjadi sekolahnya. Ia pergi ke padang gurun Arab untuk mempelajari kitab suci dan belajar tentang Allah. Ia mengosongkan jiwanya dari prasangka dan tradisi yang telah membentuk hidupnya dan menerima pengajaran dari sumber kebenaran. Kehidupannya setelah diilhami oleh satu prinsip pengorbanan diri, yakni pelayanan kasih. Aku berutang, katanya, baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Sementara ia memiliki karunia-karunia kecerdasan yang tinggi, kehidupan Rasul Paulus menunjukkan kuasa hikmat yang jarang terlihat. Prinsip-prinsip yang sangat penting, yakni prinsip-prinsip yang sama sekali tidak terjangkau oleh pemikir-pemikir terbesar dewasa ini, dibentangkan dalam pengajaran-pengajarannya dan diteladankan dalam hidupnya. Ia memiliki hikmat yang paling besar, yang memberi pandangan tajam dan hati yang bersimpati, yang membawa manusia berhubungan baik dengan banyak orang, dan menyanggupkan dia untuk membangun sifat mereka yang lebih baik, serta mengilhami mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih tinggi. Kalau kami dimaki, katanya, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Luar biasa pengalaman yang Saulus lewati sehingga ia diubahkan namanya menjadi Rasul Paulus. Aplikasi bagi kita hari ini, apapun masa lalu kita, apapun kesalahan yang telah kita lakukan, ketika kita sudah datang kepada Tuhan memohon perubahan, dan kita telah memiliki janji baptisan, diselamkan sesuai dengan ajaran Alkitab, kiranya kita terus memiliki hidup yang dibaharui hari demi hari. Dan hari ini, jika ada hal-hal yang masih kita lakukan, dosa-dosa kesayangan, mari kita tinggalkan. Mari kita memohon kekuatan Tuhan untuk memiliki hati yang baru, karakter yang baru, jiwa yang terus dibaharui dengan tuntunan Roh Kudus, mulai hari ini dan seterusnya. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Saya merasakan kuasa doa, bagaimana Tuhan membantu menjawab doa-doa saya mengenai perlengkapan-perlengkapan yang kami butuhkan untuk perkemahan survival lusa nanti. Ini yang saya lalui bagaimana jawaban doa. Saya berharap Anda pun turut merasakan jawaban-jawaban doa. Mari kita terus gunakan waktu kita untuk berdoa. Bisa jadi pada siang hari pukul 12 siang, ataupun pada malam hari pukul 7 malam, atau pada saat subuh. Jam-jam manapun, mari kita tetapkan khusus untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jika ada di antara Anda yang turut ingin menyampaikan usulan doa, mari Anda dapat menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Saya akan menjadi sahabat doa Anda. Terima kasih banyak. Esok hari kita akan lanjutkan kembali bacaan renungan pagi kita. Sampai jumpa. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.